Halo, salam jumpa teman-teman. Di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang membuat judul. Video pembelajaran ini bersifat umum ya, jadi akan ada penjelasan-penjelasan khusus ketika kita berdiskusi. Baik, PPT ini akan menjelaskan tentang substansi dan esensi dari judul itu sendiri. Bersama saya Isna Safira, Safira Isna, teman-teman bisa manggil saya Ibu Safira, Bu Safira. Saya akan menemani teman-teman selama 11 pertemuan ke belakang ya. Ke depan sih lebih tepatnya. Di 11 pertemuan itu kita akan membahas dengan tema yang berbeda-beda dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang judul. Di slide pertama ini saya akan menunjukkan tentang membuat judul. Nah, teman-teman bisa lihat dulu tampilan dari slideshow yang pertama dan kedua. Apa yang membedakan slideshow pertama dan kedua dan bagaimana teman-teman melihat slide pertama dan slide kedua. Nah, seperti itulah judul bagi para pembacanya. Judul yang mudah ditangkap, yang simple, yang singkat, padat, jelas begitu ya biasanya dijelaskan, itu akan lebih mudah menarik perhatian dibandingkan judul yang panjang lebar dan terkesan baku. Kemudian selain itu, judul yang singkat dibanding dengan judul yang baku akan lebih menarik perhatian judul yang memberikan satu afeksi atau satu kata sifat. Di sini saya memberi tambahan membuat judul itu mudah. Yang satunya membuat judul karya tulis ilmiah. Dua-duanya mempunyai isi yang sama, tetapi saya membukanya dengan yang satu saya memberi kata sifat mudah, yang satu tidak saya beri kata. Dari dua judul saja kita bisa melihat mana yang membuat orang tertarik dan mana yang membuat orang memahami, oh ya isinya ini, oh ya yang dibahas A, B, C, D, F, G. Itulah fungsi dari judul, yaitu sebagai lead, mengarahkan pembaca pada substansi karya tulis. Judul itu akan mengarahkan pembaca tentang isi-isi dari tulisan tersebut sehingga ketika membuat judul harus benar-benar memikirkan apa saja muatan-muatan penting, keyword-keyword yang ada di dalam isi artikel itu harus ada di dalam judul. Yang kedua, kata kunci. Ketika teman-teman membuat judul, terutama judul sebuah artikel, maka judul itu sebagai kata kunci. Ketika mungkin pembaca ingin menemukan suatu problem, fokus masalah, teori atau metode. Misalnya Anda punya judul tentang pengaruh atau efektivitas vaksin influenza terhadap anak usia dini misalnya ya. Nah, dengan judul itu Anda ketik, akan keluar sekali problem yang sama, teori yang sama, atau metode yang sama. Yang ketiga, judul itu akan menunjukkan bidang kategori, bidang karya tulis Anda. Ketika di judul itu ada kata-kata misalnya kesehatan, atau efektivitas vaksin, dan lain sebagainya, maka sudah tahu, oh ini kategori kesehatan. Ketika ada kata-kata diksi-diksi hukum, berarti sudah jelas itu kategori hukum. Yang keempat, judul itu sebagai kesan pertama, first impress ya. Kalau misalnya teman-teman membaca sebuah buku, kemudian pasti yang dilihat judulnya apa sih? Atau mencari-cari artikel, pasti dilihat judulnya keren nggak ya? Atau judulnya ada nggak ya hal yang saya butuhkan? Oleh sebab itu judul menjadi penting sekali untuk diperhitungkan atau didesain sematang mungkin. Sebelum kita mengarah ke substansi judul, teman-teman harus tahu bahwa dalam penulisan artikel itu ada dua jenis. Yang pertama artikel research, yang kedua adalah review artikel. Keduanya ini artikel yang biasa ada di jurnal-jurnal ilmiah. Dan di fakultas Anda saat ini yang akan ditekankan adalah artikel review. Tetapi kita sama-sama akan belajar dua artikel pembuatan judul di
dua jenis artikel ini, artikel riset dan juga artikel review. Nah, kita bahas dulu soal artikel riset. Pada judul artikel riset terdiri dari fokus, lokus, dan modus. Istilah ini saya pinjam dari guru saya. Fokus adalah problem atau masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian. Ditemukannya melalui gap realita dan ideality. Jadi, fokus adalah masalah apa sih sebenarnya mau kalian sampaikan atau mau diselesaikan dalam research Anda itu. Cara menemukannya adalah melalui gap dan reality. Gap itu adalah selisih, ketidakcocokan. Misalnya, di ideality-nya seharusnya itu ketika lampu merah berhenti di garis putih gitu kan ya, di garis putih sebelum zebra cross. Tetapi realitanya banyak sekali pengendara terutama motor yang berhentinya justru di depannya zebra cross. Nah, kita akan menemukan gap. Oh, berarti ada problem nih tentang lampu merah. Problemnya apa? Bisa jadi pengendaranya atau bisa jadi memang aturan yang tidak dipatuhi oleh pengendara atau aturan yang tidak kuat sehingga mudah untuk dilanggar. Itu namanya fokus. Biasanya fokus letaknya di pertama. Kemudian dilanjutkan oleh lokus. Lokus itu adalah objek yang dijadikan bahan penelitian. Yang mau diteliti itu apanya? Kalau kita balik ke contoh tadi tentang lampu merah dan jalan raya, maka lokusnya bisa jadi pengendaranya, bisa jadi lampu merahnya, atau bisa jadi jalan rayanya, bisa jadi juga psikologi dari pengendara. Nah, jadi lokus itu apa sih yang mau teman-teman jadikan bahan penelitian? Terakhir adalah modus. Modus itu metode atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau fokus. Ada misalnya kalau teman-teman di kesehatan pasti banyak teori-teori yang dipahami. Kita ambil secara umum soal lampu merah dan pengendara misalnya tadi bisa kita pakai teori psikologi. Misalnya kita langsung ke contohnya. Nah, pola perilaku apatis mahasiswa Ubaya, jurusan kedokteran 2021, analisis psikologi behavior misalnya ini, maka jelas nampak ya di sini bahwa fokus masalahnya adalah perilaku apatis. Bagaimana sih yang mau saya cari adalah pola perilaku apatis. Kemudian lokusnya siapa? Mahasiswa Ubaya, jurusan kedokteran. Ini harusnya ke bawah ya, mahasiswa Ubaya. Ini adalah objek penelitian saya. Dan dengan kacamata apa saya melihat? Saya melihat dengan kacamata psikologi behavior, kebiasaan. Jadi fokus, lokus, modusnya jelas terpampang di judul sehingga pembaca tahu, oh yang dibahas A, yang objek pembahasannya ini, modusnya atau metode yang digunakan ini. Oke, ini cocok nih sama penelitian saya. Itu untuk penelitian artikel riset. Kemudian untuk artikel review, biasanya terdiri fokus dan lokus saja. Biasanya, yang berisi problemnya dan objek yang dijadikan bahan penelitian. Contohnya, misalnya, studi efektivitas vaksin influenza. Fokusnya adalah melihat studi efektivitasnya, kemudian lokusnya, yang mau dicari efektivitasnya itu apa sih vaksin influenzanya. Nah, biasanya akan ada tambahan pratinjau, kemudian tinjauan, atau update review. Ini yang sering ada untuk judul-judul dalam artikel review. Jadi menunjukkan bahwa Anda sedang mereview berbagai macam artikel untuk menunjukkan keefektivitasan dari vaksin influenza. Teman-teman juga bisa menggunakan kata-kata pengaruh biasanya. Pengaruh vaksin influenza terhadap ketahanan tubuh anak SD Ubaya angkatan 2021. Nah, itu juga bisa dijadikan judul sebuah artikel review. Karena pengaruh berarti harus melihat sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana cara melihat sebelum dan sesudah? Ya satu-satunya jalan melalui review artikel. Review artikel atau review-review penelitian-penelitian sudah ada. Itu yang membedakan antara riset dan review. Kalau riset benar-benar melakukan original, hasilnya tuh original, tapi kalau maksudnya hasilnya original tuh hasilnya mungkin belum ditemukan oleh orang lain, tetapi kalau artikel review itu hasilnya sudah Anda bukan tinggal Anda membandingkan atau menemukan kelemahan atau kelebihan dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Jadi Anda tidak melakukan riset dari nol, tapi mereview, meninjau bagaimana
kelebihan atau kekurangan dari artikel dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini contoh-contoh judul. Ini judul dengan bahasa Inggris, seperti saya sampaikan di awal tadi, I Corona, the contagion effects of being named Corona during the COVID-19 pandemic. Nah, AY Corona ini akan menjadi nilai plus karena terlihat menarik. Dalam sebuah penulisan artikel, kadang ada juga reviewer, penilai sebuah artikel itu akan melihat, wah ini bagus nih, tidak keluar dari keilmiahan tapi menarik gitu. Menambahkan kata AY Corona. Kemudian ada lagi isu and challenge of online shopping activities on the impact of corona pandemic, a study on Malaysia retail industry. Jadi ini bisa juga disebut sebagai review karena mau tidak mau mereview, tapi bisa juga disebut sebagai riset, tinggal dilihat seperti apa. Berdasarkan kata fokusnya bisa dilihat ini adalah review, karena melihat hanya mereview, tidak meneliti, tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini rata-rata contoh-contoh judul adalah contoh-contoh judul review, artikel review, karena kita akan fokus pada artikel review. Kemudian ada lagi hubungan penyuluhan kesehatan dengan pencegahan COVID-19 di kelurahan, bla 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 dan seterusnya. Ini juga mereview bagaimana sih penyuluhan itu dan seterusnya. Terakhir studi efektivitas yang sudah kita tadi ya, studi efektivitas vaksin sebuah tinjauan. Seperti saya sampaikan, jika diawali studi dan seterusnya biasanya akan diakhiri dengan sebuah tinjauan atau update review atau review saja atau tinjauan saja. Nah, next. Jadi, ketika teman-teman ingin membuat sebuah judul, ini ada step-step yang bisa teman-teman lakukan ketika membuat sebuah judul. Pertama, ajukan pertanyaan ke penelitian sendiri dan catat jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa sih isi penelitian saya? Terus teknik penelitian apa yang digunakan, apa yang diteliti, dan apa hasilnya. Setelah semuanya menemukan jawaban, gunakan jawaban-jawaban tersebut untuk menulis daftar kata kunci. Jadi keyword-nya kan sudah ketemu semuanya. Setelah keyword-nya ketemu, teman-teman buat kalimat tersebut. Jadi dibuat kalimatnya disusun. Nah, setelah tersusun rapi, hapus kosakata yang tidak diperlukan dan kata ulang. Mungkin mengulang kata yang sama, ada kedua dan, atau mungkin ada kata-kata sama lainnya yang memang tidak perlu. Ini langkah-langkah yang bisa saya sarankan untuk teman-teman ketika membuat sebuah judul. Nah, ini sebuah catatan untuk sebuah media massa seperti koran online misalnya, bisa saja karya tulis itu judulnya liar atau nyentrik dengan tujuan menarik perhatian pembaca. Kemudian judul itu tidak lebih dari rata-rata tidak lebih dari 12 kata atau 60 karakter. Itu idealnya. Tetapi jika tidak memungkinkan, apakah boleh, Bu, lebih dari 12 kata? Boleh, kalau memang itu tidak memungkinkan. Maka akan reviewer terutama atau pembaca akan tahu bahwa ini nggak mungkin kurang dari 12 kata. Judul sama kayak gambar, dia punya a picture is worth 1,000 words. Jadi akan menggambarkan banyak sekali meaning dalam sebuah judul. Jadi memang harus berhati-hati ketika membuat sebuah judul matang. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa judul itu biasanya terakhir. Ya memang harus ada judul di awal sebagai ancang-ancang, tapi judul itu ketika semua full body paper-nya sudah jadi, nah judul itu baru akan mantap. Mantap, judulnya itu baru akan mantap ketika full paper Anda sudah jadi. Ini beberapa persentase ya teman-teman. Ketika teman-teman membuat judul, maka ada kemungkinan teman-teman mencari inspirasi judul melalui Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Nah, yang paling besar persentasenya adalah Google Scholar. Maksudnya mencari bagaimana?
kadang kita buntu untuk menemukan judul itu kayak gimana ya. Nah, teman-teman bisa mencari inspirasi dengan buka Google Scholar, kemudian ketik satu keyword, lokusnya mungkin, modusnya, atau fokusnya, problemnya, atau objeknya, atau caranya, ketik di Google Scholar, itu akan menemukan banyak sekali judul-judul yang mungkin akan menginspirasi. Ingat, menginspirasi ya, tapi tidak boleh diduplikasi. Teman-teman hanya menginspirasi saja. Nah, selain Google Scholar, teman-teman bisa cari di WOS, Web of Science, dan juga Scopus. Tujuannya saya memberikan slide ini, teman-teman harus tahu ada banyak sekali ribuan judul di luar sana, sehingga bisa jadi satu di antara mereka ini menginspirasi teman-teman untuk membuat judul yang menarik. Yang pertama itu. Yang kedua, selain Anda bisa mendapatkan inspirasi dari ketiga laman ini, Anda juga bisa mengecek judul Anda, apakah judul Anda itu baru? Apakah judul Anda itu sudah ada atau belum dari ketiga laman ini? Paling gampang cek di Google Scholar, jadi sudah jadi dulu ya. Jadi sudah jadi dulu judulnya, kemudian kopas, klik di Google Scholar apakah ada yang serupa, jika ada lebih baik diganti, karena berarti sudah ada orang lain yang mengklaim judul Anda, meskipun Anda mikir sendiri, tapi ternyata sudah ada orang lain, lebih baik diganti daripada terindikasi plagiasi. Nah, ketika membuat sebuah judul ini, pertama, tulis tadi ide-idenya, apa ya yang saya mau fokus, masalahnya apa ya, kemudian lokusnya apa ya, terus saya mau menyelesaikan pakai apa ya, saya mau artikel review atau artikel research ya. Setelah itu buat desainnya dengan langkah-langkah step yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang ketiga, referensi. Referensi ini penting. Buka yang ini tadi ya, referensi itu. Buka Scopus, WOS, atau Google Scholar untuk memastikan judul Anda itu memang belum ada, yang pertama. Yang kedua, mungkin membuka referensi-referensi ini untuk menemukan diksi, kosakata atau frasa yang cocok untuk melanjutkan judul Anda, untuk menyusun judul Anda. Kadang kan kita bingung, apa ya frasa yang cocok? Nah, teman-teman bisa mencari dari 3 laman ini. Yang terakhir adalah eksekusi. Tulis dulu judulnya, setelah judul tulis, nanti bagian bawahnya akan ikut nulis. Nah, ketika the end of your article, jadi akhir dari artikel Anda akan tahu, oh ini judulnya harus diganti seperti ini. Yang penting eksekusi dulu. Nah, ada 2 buku yang bisa teman-teman gunakan ketika membuat judul. Yang pertama adalah Puebi, yang kedua KBBI. Kita akan bahas Puebi dulu. Di Puebi ini ada beberapa aturan dalam membuat sebuah judul. Yang pertama bisa kapital semua. Yang kedua, masing-masing kata dimulai dengan huruf kapital. Nah, kalau yang pertama ini aman ya karena semuanya kapital, tapi jarang sekali digunakan dan kita akan menggunakan yang ini. Yang memulai kata dengan huruf kapital. Ada beberapa kata-kata yang memang tidak ditulis kapital di huruf pertamanya, yaitu di, ke, dari, kemudian yang, dan, atau, saat, ketika, maka, apabila, jika, kemudian tentang. Ini bisa dilihat di PUEBI, semuanya online, gratis, bisa di-download juga. Kemudian ada kelompok kata, seperti non, dan seterusnya ini, yang Anda baca, penulisannya harus digabung dengan kata selanjutnya. Contoh, seperti ini. Pranikah, bla bla, ini kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau ketika digabungkan dengan negara, maka harus diberi tanda hubung. Digabungkan dengan bahasa Inggris, maka harus ditulis dengan tanda hubung. Ditulisnya kapital. Jadi kata-kata nomor 4 ini ditulisnya kapital. Nah, selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang berubah bunyi, sayur mayur, ditulis, ya berubah bunyi kan sayur mayur beda ya, S satunya M. Nah, ini S-nya saja yang besar, ini juga B-nya yang besar. Kalau yang penuh, maka ditulis dua-duanya besar, L, L, R, R. Ini semua aturannya ada di Puebi, ini sebagian saja yang saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di Puebi-nya. Selanjutnya, dalam judul tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Bu, apakah di judul boleh ada tanda tanya? Boleh. Tanda seru boleh, koma boleh. Titik saja yang tidak boleh. Tanda kutip apa boleh, Bu? Tanda kutip sepertinya tidak diberlakukan ya.
Karena kalau misalnya bahasa asing pun dimiringkan atau bahasa yang belum ada atau istilah atau mungkin, frasa yang belum ada itu pun juga dimiringkan, tidak diberi tanda kutip. Jadi ada KBBI ini untuk, menyeleksi atau melihat apakah kata yang Anda gunakan itu baku atau tidak, teman-teman bisa lihat di KBBI. Nah, kalau sudah ya, ini lagi-lagi soal metodologi aja. Teman-teman ketika mau membuat judul adalah harus membaca dulu, banyak membaca hal-hal yang serupa seperti apa yang mau teman-teman, lihat. Tulis maksudnya, teman-teman mau tulis apa, nah baca hal-hal itu lewat 3 aplikasi 3 halaman tadi, Google Scholar, Scopus, atau WOS Web Science. Kemudian Anda juga bisa mengadopsi judul. Ingat, mengadopsi berarti hanya mengambil idenya, kemudian Anda menyusunnya dengan bahasa Anda sendiri. Pakai apa Bu menyusunnya? Cari di KBBI, padanan bahasanya. Kemudian teliti apakah sudah sesuai fokus, lokus, dan modusnya, gunakan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Yang terakhir, cek plagiasinya. Anda harus ngecek plagiasinya, apakah judul saya ini sudah ada atau belum, atau apakah judul saya ini teridentifikasi plagiasi atau tidak. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan ketika membuat sebuah judul. Akan ada jutaan judul serupa di seluruh dunia. Nah, PR-nya adalah membuat apa sih yang membuat punya kita itu berbeda sehingga tidak teridentifikasi plagiasi. Itu menjadi PR, bisa mengubah frasa, bisa juga memberikan, penulisan yang nyentrik mungkin, boleh boleh apakah boleh Bu ketika menulis sebuah artikel ilmiah, kemudian, menggunakan kata-kata yang nyentrik itu, tergantung ya kata yang nyentrik itu seperti apa, kalau "nah" masih boleh, "ayo" gitu masih boleh, tapi kalau kata-kata yang dianggap tidak sopan pasti tidak boleh. Jadi PR kita adalah apa sih yang membuat, diri kita ini berbeda. Achievement-nya ketika punya kita ini berbeda, ketika punya kita ini menarik perhatian, kita akan lebih banyak dibaca publik. Karena itu tadi menarik perhatian. Kemudian kalau sudah dibaca publik, maka kemungkinan dikutip ya, dikutip itu seperti teman-teman, mengutip mengutip karya orang lain itu juga tinggi. Kemudian kalau sudah dikutip, maka indeksnya akan tinggi. Indeks itu seperti viewers lah kalau di dalam, Instagram, YouTube, Instagram tuh viewersnya atau followersnya itu indeksnya akan tinggi. Kalau indeksnya tinggi maka akan diapresiasi, bisa dalam bentuk Anda ranking ya, ranking dunia, world ranking, atau dalam bentuk material, misalnya mendapatkan timbal balik uang, dibayar baik oleh Google-nya mungkin atau oleh kampus Anda sendiri, atau juga mungkin oleh orang lain. Itulah pentingnya sebuah judul, karena achievement yang akan diperoleh juga akan luar biasa kalau judul yang Anda buat juga luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih. Itu materi judul yang bisa saya sampaikan. Cukup sederhana, inti dari judul-judul yang sudah saya sampaikan. Pelajari lebih lanjut teman-teman via PPT ini atau via sumber-sumber search lainnya yang mungkin bisa membantu teman-teman memahami judul itu seperti apa. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.